Pariwisata di Indonesia menjanjikan potensi ekonomi yang besar. Presiden Jokowi sejak awal pemerintahannya juga melirik sektor pariwisata. Dan kalau kita lihat impact dari turisme ini larinya kemana-mana, terutama ke usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, cenderamata, warung, restoran itu semuanya dapat. Kalau ini yang akan kita kembangkan ke depan. Oleh sebab itu sekali lagi 10 Bali baru ini harus cepat dirampungkan. Guna menunjang semua itu, pembangunan infrastruktur dikebut dan investasi dibuka lebar. Tapi di banyak lokasi, masuknya investor berarti dimulainya pertandingan ekonomi antara investor versus warga. Kebetulan di Pulau Pari itu hampir dikelilingi bentang pantai yang luas gitu kan ya. Terus ada wisata mangrove, ada mangrove juga kebetulan di sebelah utara. Nah, terus ada wisata snorkeling karena kebetulan di Pulau Seribu ini salah satu pulau terbaik di Kepulauan Seribu, Pulau Pari. Terumbu karangnya masih bagus. Itu data LIPI yang menyatakan bahwa hampir 30-40% habitat terumbu karang yang ada di Pulau Seribu yang paling bagus itu di Pulau Pari. Kita udah 10 tahun gitu kan yang ngelola pariwisata di Pulau Pari gitu ya, tanpa ada sentuhan dari pemerintah dengan swadayanya masyarakat gitu kan ya, memanfaatkan wisata yang ada gitu. Kita udah bisa bangun fasilitas-fasilitas untuk umum gitu. Salah satunya kayak Pantai Perawan gitu kan. Kita udah bikin saung, terus mempercantik pantai gitu kan. Terus toilet dan lain-lain itu kita buat gitu kan. Terus transportasi juga sudah mulai kita perbaiki kayak gitu. Terus homestay gitu kan. Homestay itu dulu nggak ada yang AC. Semua itu non AC. Tapi karena sudah kita juga mengikuti bahwa ini perlu gitu kan, perlu ditambah fasilitasnya ya. Saat ini udah mulai ada AC-nya segala macam. Sini bang, ntar bang. Terus tahap ekonominya jelas gitu, jelas terlihat bahwa ketika ini dikelola sama masyarakat langsung gitu kan ya, dampaknya langsung dirasakan sama masyarakat, ya masyarakat ekonominya juga mulai terangkat gitu, tanpa nggak perlu lagi kita kerja sama orang gitu.
Konflik antara korporasi dengan masyarakat gitu kan. Salah satunya adalah ketika korporasi mengklaim bahwa Pulau Pari ini milik mereka gitu kan. Di satu sisi masyarakat yang sudah hidup di Pulau Pari ini sudah hampir, aku generasi ke-7 kebetulan yang tinggal di sini, nenek dan buyutku dikubur di Pulau Pari juga gitu. Nah, kita mencoba untuk mempertahankan itu gitu. Kita mencoba untuk melawan bahwa Pulau Pari ini bukan punya korporasi gitu, tapi Pulau Pari ini adalah milik masyarakat gitu. Masyarakat yang berhak untuk mengelola ini gitu. Ternyata pelangnya di backingi, pemasangan pelang di backingi oleh oknum kepolisian. Surat resmi lu kadang-kadang ambil langkah kita polisi juga harusnya tahu bahwa ini bukan tanah dia, karena dia ketakutan loh Pak. Dia punya ketakutan, dia punya rasa takut. Kalau dia nggak punya rasa takut, ngapain juga dia mau backup, minta backup polisi. Kami masyarakat pribumi Pulau Pari menolak dengan adanya pemasangan pelang yang akan dibangun oleh korporasi. Kami menolak keras itu. Tapi waktu itu saya jadi 2017 itu saya kebetulan jadi ketua RW. Ya memang waktu itu saya diajak kerjasama untuk sama PT Bumi Pari Asi itu. Terus saya menolak. Terus beberapa kali mereka nawarin untuk kerjasama, saya menolak. Akhirnya dia bilang, salah satu pihak perusahaan itu bilang, ya berarti ada proses hukum yang akan dijalanin. Akhirnya saya dapat somasi 3 kali waktu itu dari pihak PT Bumi Pari Asi. Termasuk dari 3 kali dari PT Bumi Pari Asi dan 3 kali dari Pintarso. Namun yang diproses di kepolisian itu adalah somasi dari Pintarso, bukan dari PT Bumi Pari Asi. Ternyata lahan ini sudah terbit sertifikat SHM 253 atas nama Pintarso Adijanto dan keluarganya. Pintarso itu siapa Pak? Pintarso itu direktur utama dari PT Bumi Pari Asi. Waktu itu kerjasamanya, saya ajak kerjasama gini, saya harus bisa meredam warga untuk mengizinkan PT mau mengelola Pulau Pari. Nah terus kedua, kalau bisa kata dia, minta tanda tangan warga untuk persetujuan atau permohonan warga untuk PT membangun Pulau Pari. Dengan asumsinya bahwa PT membangun Pulau Pari ini kedepannya akan mensejahterakan warga Pulau Pari. Nah, saya tolak. Pengembangan kawasan ekonomi khusus pariwisata yang bersifat massal pada praktiknya akan mengincar rumah, tanah, atau lahan pertanian milik warga. Petani di Kulon Progo misalnya, rumah dan sawah mereka digusur untuk pembangunan Bandara Baru Yogyakarta dalam rangka menjual Borobudur sebagai satu dari 10 Bali baru. Sementara itu di pelosok yang lain, 25 April 2018, satu perusahaan perhotelan
bersama petugas Badan Pertanahan Nasional dan ratusan aparat bersenjata lengkap datang melakukan pengukuran tanah. Perusahaan mengklaim memiliki 51 hektar tanah di wilayah itu sejak tahun 1994. Karena merasa tak pernah menjual tanah adat mereka, warga menolak pengukuran tersebut. Polisi menghadapinya dengan senjata. Seorang warga bernama Poro Duka tewas dengan peluru bersarang di lambungnya. Selain turisme massal yang berdampak bagi warga, ada juga turisme premium yang berdampak buruk bagi lingkungan. Salah satu wilayah konservasi Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur, akan dibangun menjadi destinasi wisata super premium. Pembenahan kawasan, pembangunan fasilitas-fasilitas pendukung itu betul-betul terintegrasi semuanya. Karena ini memang ingin kita jadikan wisata yang premium. Inilah fakta bagaimana pembangunan fasilitas pariwisata kelas premium akan mengancam wilayah konservasi yang telah dilindungi selama puluhan tahun. Di Bali, sebuah perusahaan properti dari Jakarta hendak menguruk Teluk Benoa dan membangun 16 pulau buatan seluas 710 hektar. Jika alam dan budaya Bali terbukti mampu menjual bagi wisatawan, maka turisme massal bercorak modern dengan mereklamasi Teluk Benoa mestinya tak dibutuhkan lagi. Dan 25 juta meter kubik pasir laut yang akan dikeruk dari laut di Lombok Timur juga tak perlu dilakukan. Tak semua tergiur dengan konsep turisme massal. Desa Tenganan, Pegeringsingan, Bali. Desa adat ini mampu mendatangkan 46.000 hingga 56.000 turis setiap tahunnya. Tapi di sini, turis tak dipungut biaya. Hanya ada sumbangan yang bersifat sukarela. Masalahnya begini, kalau ini kan bukan seperti kebun binatang dan sebagainya. Kalau ini sumbangan, itu sukarela mereka. Artinya tidak dijamin apa yang menjadi kehendak tamu datang ke sini itu akan mereka temukan atau lihat di sini. Nah itu kenapa sampai sekarang sifatnya masih sumbangan dan memang uangnya ini masuk ke desa. Di musim kunjungan bulan Mei hingga Agustus, kas desa terisi hingga 2 juta rupiah per hari. Saat sepi, rata-rata desa ini mendapat 500.000 rupiah per hari. Lalu mengapa desa ini tak mengkomersilkan atau menggenjot potensi ekonomi pariwisatanya? Alasan utama karena desa Tenganan masih mempertahankan 917 hektar tanahnya, di saat desa lain melepaskan satu persatu tanahnya untuk fasilitas pariwisata. Dari 917 hektar, 225 hektar diantaranya masih berupa sawah.
Setiap tahun hasil panennya mencapai 10 miliar rupiah dan sanggup menghidupi 630 jiwa warga desa adat dan 4.100 warga sekitarnya. Mereka menyebut ekonomi pariwisata hanyalah bonus dari dipertahankannya tradisi dan budaya lokal. Kita semua investor dan kita semua karyawan. Jadi sederhananya mungkin begitu ya. Ya, sederhana sih kalau kami bekerja itu. Kami kan tetap dari awal bahwa ekonomi ataupun angka rupiah itu tidak selalu menjadi tujuan utama, tapi misinya kan ini menyadarkan masyarakat bahwa kamu itu harus di depan, kita itu harus ambil peran ini karena ada misi untuk menceritakan tenganan yang sebenarnya itu seperti ini gitu. Mengundang investor itu ada baik ada buruknya. Nah, dan ternyata sekarang itu investor itu sudah seperti penjajah. Bahkan kalau kita lihat dampaknya di sini, hotel atau villa, orang-orang asing yang punya banyak sekali. Kemudian kalau itu di pantai, kadang-kadang orang Bali mau berupacara di pantai itu tidak boleh lewat pantai. Kisah warga yang mampu mengelola sumber daya alamnya juga ada di Desa Salenrang, Maros, Sulawesi Selatan. Salenrang dikelilingi pegunungan kars dengan luas mencapai 46.000 hektar. Warga di sini mewarisi kehidupan nenek moyang mereka yang hidup dari pertanian, peternakan, dan perikanan. Dari fundamental ekonomi inilah kemudian lahir ekonomi baru, yaitu pariwisata. Tapi warga Salenrang juga menghadapi ancaman. 2 dekade terakhir, investor masuk kawasan kars, mengeksploitasi batu marmer dan bahan baku semen. Pada tahun 2008, 3 perusahaan mendapat izin menambang batu kapur di kawasan ini. Warga menolak. Setelah memukul mundur investor tambang, warga melakukan pemetaan agar wilayahnya tak diserobot, terutama oleh industri tambang. Saya juga tidak bisa memungkiri bahwa mungkin kita tidak bisa menjaga seluruhnya. Tapi paling tidak ada regulasi yang membagi ruang secara adil. Ada hak-hak yang sama antara masyarakat dengan korporasi. Selama ini kan agak, menurut saya agak timpang memang. Karena korporasi itu begitu gampang mendapatkan ruang-ruang kelola. Meskipun itu berada dalam kawasan esensial, kawasan lindung dan sebagainya. Sementara masyarakat memiliki akses ke potensi mereka sangat terbatas. Ya. Para berguru. Ini yang saya dapat dulu. Ayo ke sini kita lestarikan alam untuk menjaga kars yang ada di sini. Nah, ini artinya dalam bahasa Bugis kalau mau diartikan ke Indonesia. Emang kenapa kita harus jaga kars? Karena ketika kita menjaga kars, maka kars akan menjaga kita. Itu saja. Itu saya dapat dari filsuf Taman Batu, Pak Yo. Kita bersyukur karena adanya wisata adanya tempat wisata ini, perekonomian warga di sini semakin memenuhi, istilahnya bisalah kita bisa beli apa yang kita mau. Jadi tapi ini juga dikelilingin ada
tambang semen, pabrik semen juga Pak ya, di daerah sini Pak ya. Di sini kalau khususnya di Maros itu ada semen Besoa sama dengan Tonasa. Khawatir nggak Pak suatu saat? Ya khawatir sih khawatir, tapi mudah-mudahan tidak. Warga desa Salenrang kini tetap melanjutkan kegiatan para leluhurnya, bertani dan beternak, dengan bonus mengembangkan pariwisata berbasis warga. Jika warga Salenrang tak lagi gamang dengan pilihannya, warga desa Ranupane, Lumajang, Jawa Timur sedang menimbang pilihannya. Berada di 2.100 meter di atas permukaan laut, Ranupane adalah desa terakhir sebelum puncak Mahameru. Kesuburan tanah di desa ini diperoleh dari abu vulkanik yang disemburkan Gunung Semeru. Secara umum, 1 hektar lahan yang ditanami kentang menghasilkan pendapatan kotor sebesar 120 juta rupiah setiap 4 hingga 5 bulan masa tanam. Di sini ekonominya warga kami cukup kuat, ya, ditunjang dari pertanian kentang itu tadi cukup kuat. Misal dulu kan waktu itu yang krisis moneter itu 97 kan. Nah itu tidak ngaruh sama sekali. Warga di sini, misalkan harga beras melonjak sekian, sayur-sayuran melonjak harga sekian, daging harga sekian, itu nggak ngaruh. Meski pertanian kentang mendatangkan kesejahteraan, pemerintah tengah menggeser desa ini menjadi desa wisata. Pilihan ekonomi pariwisata bukannya tanpa risiko. Pariwisata desa ini mengandalkan kehadiran pendaki. Tapi ada masa saat jalur pendakian ditutup. Inilah salah satu risiko yang dihadapi pekerja wisata. Masyarakat sini sudah melihat bahwa wisata ini bisa menjadi salah satu sumber pendapatan keluarga mereka yang sebenarnya besar juga. Oleh karena itu saya pikir mereka juga mungkin dari itu mereka membatasi adanya pemain-pemain dari luar itu. Sementara kalau Ranupane saya melihatnya mereka belum wisata mindednya itu kurang, belum. Jadi mereka masih lebih melihat pertanian itu sebagai sumber mata pencarian yang paling besar buat mereka. Pariwisata atau jalan ekonomi yang lain semestinya jadi hak warga untuk memilih. Jika warga memilih pariwisata, maka sudah sewajarnya warga memiliki hak pengelolaan wilayahnya sendiri. Tak semua wilayah dapat diserahkan kepada investor. Ini ya Pulau Cibadak yang dikelola oleh orang Italia itu. Sebab tak jarang industri wisata justru dengan sengaja membuat jarak dengan warga dalam bentuk batas-batas eksklusif. Tadi ngambil apa? Tadi ngambil gambar. Gambar apa? Tapi dilarang. Ngambil gambar apa tadi? Ngambil gambar bangunan gitu, Bu. Pondok. Pondok. Bukan tapi, orang ya? Tapi bukan. Pondok doang, tapi dilarang.
Tapi kan ini kan Indonesia, Indonesia. punya kita. Kenapa bang? Kenapa diekspos saja? Ekspos saja nanti. Oke Pak. Ekspos saja. Ya. Lihat-lihat. Untuk promosi saya yang saya tidak minta dan saya tidak setuju, tidak. Jangan. Habis sekarang. Thank you. Darpius, warga lokal, harus meminta izin dan akhirnya diusir dari sebuah resort wisata di kampung halamannya sendiri. Darpius adalah salah seorang pelaku konservasi yang ikut dalam penyelamatan terumbu karang di sekitar perairan Mandeh. Orang seperti Darpius seharusnya mendapatkan saham atas jasa lingkungannya dan bukannya malah diperlakukan seperti penyusup. Tapi pulau-pulau eksklusif yang tertutup, kecuali bagi tamu yang membayar, terlanjur dianggap lazim di Indonesia. Lapangan kerja tak hanya diciptakan oleh investor. Lapangan kerja dan kesejahteraan juga bisa lahir dari kedaulatan warga atas lingkungannya sendiri, dari kreativitas dan imajinasinya, bahkan melampaui imajinasi negara. Janganlah berebut. Banyak negara punya lahan saupil. Saya bisa hidup damai. Cuma saya mau tanya, Anda mau kelola pulau, dasarnya apa? Kalau sekedar cari uang, ya tidak boleh sama saya. Perjuangan ini bukan milik kelompok, tapi milik warga Pulau Pari semua gitu kan ya. Terus saya juga berharap ketika ada pengunjung yang datang, mereka tahu bahwa tempat yang mereka kunjungi, tempat yang mereka nikmati, bukan tempat yang baik-baik saja gitu. Tapi tempat yang memang di mana tempat yang indah itu yang sedang dalam konflik. Salah satunya adalah perampasan dan pencaplokan terhadap kehidupan masyarakat Pulau Pari sendiri gitu.